Hai guys, kembali lagi bersama saya Jessica Putri. Saya mahasiswi dari Stikes Graha Edukasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang terkait kewarganegaraan. Dengan demikian, dengarkan ya teman-teman. Ada beberapa materi yang saya akan sampaikan, yaitu yang pertama Pancasila sebagai filsafat, yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa negara, yang ketiga adalah Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negara, keempat adalah identitas nasional, kelima adalah negara dan konstitusi, keenam adalah hak dan kewajiban bangsa negara atau warga negara, ketujuh adalah demokrasi, dan yang terakhir adalah HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu Pancasila sebagai filsafat. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila dikarenakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan para ahli kita yang dituangkan di dalam suatu sistem yang tepat di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila tersebut. Terus dengan demikian Pancasila berkaitan bahkan yang saling berkualifikasi antara satu dengan sila lainnya, sehingga membentuk satu kesatuan yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Itu adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa negara itu yaitu visi atau dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Maaf, rambut saya. Bernegara Indonesia ya, yaitu terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan berkerakyatan serta menjunjung nilai keadilan. Itu adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa negara. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah sebagai peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu adalah Pancasila sebagai bangsa negara. Dasar negara. Yang keempat, di sini kita akan membahas tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lainnya. Jadi identitas nasional itu jati diri suatu bangsa. Nah, di sini saya memberikan contoh, kita sebagai warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia harus mempunyai jati diri agar orang bisa mengenali kita itu siapa, atau kita sendiri akan mengenali diri kita ini siapa. Nah, negara itu juga perlu identitas.
identitas yang dimaksud dengan identitas nasional. Itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, yang kelima, kita masuk ke negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi itu hubungannya sangat erat. Jadi negara dan konstitusi itu hubungannya itu sangat erat. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat melaksanakan sesuatu itu tanpa konstitusi. Jadi kalau tidak ada konstitusi, maka segala sesuatu bersangkutan dengan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itu adalah konstitusi. Terus yang keenam, kita akan masuk materi tentang hak dan kewajiban negara Indonesia. Yang saya ketahui di sini adalah hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima. Itu adalah hak. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilakukan atau hak berwenang dengan kata lainnya kewajiban. Merupakan hak yang harus dilakukan karena sudah mendapatkan hak. Itu adalah kewajiban. Jadi di sini saya mau bertanya, mengapa kita sebagai manusia harus mempunyai hak dan kewajiban dalam hidup? Ya, di sini saya akan menjawab. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Dikarenakan untuk memenuhi suatu hak untuk maka orang lain dan harus melaksanakan kewajiban. Sama halnya dengan hidup bernegara, harus ada hak yang terpenuhi dan kewajiban yang terpenuhi. Jadi di negara itu hak harus terpenuhi. Yang kedua, kewajiban pun juga harus terpenuhi. Di sini saya akan memberikan contoh hak itu seperti kita berhak untuk pekerjaan serta penghidupan yang layak. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk atau layak untuk mendapat penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak juga untuk kalangan ekonomi yang sulit. Nah, itu adalah hak. Terus contoh kewajiban, wajib membayar pajak tepat pada waktunya. Terus wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Jadi di setiap lingkungan atau di setiap RT RW itu pasti ada yang dinamakan hansip atau security. Nah, tugasnya hansip atau security itu harus menjaga dan menertibkan wilayah tersebut. Nah, itu tugasnya mereka untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nah, dan yang ketujuh, kita akan masuk mengenai tentang demokrasi. Jadi demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negaranya ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan perubahan hukum. Pembuatan hukum,
Terus demokrasi juga bisa, pasti teman-teman juga tidak asing lagi untuk mendengar bahwa demokrasi itu juga bisa sebagai sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang terakhir, kita di sini akan membahas tentang HAM. Teman-teman, itu singkatan dari hak hukum dan asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara. Nah, itu adalah hak asasi manusia. Terus di dalam hak asasi manusia itu juga ada 3 hak asasi manusia tersebut. Yang paling fundamental yaitu yang pertama adalah hak hidup atau bahasa Inggrisnya life. Terus kedua, hak kebebasan, liberty. Yang ketiga adalah hak memiliki property. Nah, itu adalah ketiga hak asasi manusia yang fundamental. Terus di dalam hak asasi manusia juga terdapat macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, yang kedua adalah hak asasi politik, yang ketiga adalah hak asasi ekonomi, keempat adalah hak asasi kebudayaan. Di dalam hak asasi manusia juga ada Komnas. Komnas HAM atau yang dimaksud Komisi Nasional. Jadi Komnas itu adalah Komisi Nasional. Hak asasi manusia dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi di sini ada macam-macam hak asasi manusia, adapun juga tujuan hak asasi manusia. Itu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia juga, berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya, dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf kalau banyak ada yang belum saya sampaikan. Terima kasih sudah mau menonton atau mendengarkan materi-materi yang saya bawakan. Terima kasih.